warahmatullahi wabarakatuh. Admisi Unima Talk Series, daftar aja dulu. Ah, Teman-teman semua, bertemu lagi bersama channel Admisi Unima. Kali ini kita akan membahas tentang wisudawan berprestasi Universitas Muhammadiyah Magelang. Sebelumnya kita kenalkan dulu dan berikan selamat kepada Mbak Uliah. Selamat telah diwisuda menjadi seorang sarjana akuntansi. Ya, Mbak Uliah, mungkin teman-teman semua di rumah juga pengen tahu tentang background Mbak Uliah. Jadi mohon untuk bisa perkenalan terlebih dahulu dari mungkin nama, terus alamat boleh, ataupun dari prodi lulusan Universitas Muhammadiyah Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafizatul Ulia. Saya alumni dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang. Saya berasal dari Madukoro, Kecamatan Kajuran. Oke, Mbak Uliah, ini tema yang kita bahas di channel Admisi Unima ini mungkin nanti bisa diceritakan tentang bidik misi mengantarkanku menjadi seorang sarjana berprestasi. Jadi ada apa sih tentang pengalaman Mbak Uliah selama kuliah di Universitas Muhammadiyah Magelang? Selama kuliah, jadi saya kuliah di sini itu juga mengikuti beberapa organisasi. Selain itu juga memang dari mahasiswa bidik misi itu kan untuk akademiknya itu sangat istilahnya dipantau gitu loh Pak. Jadi nggak boleh kurang IPK, nggak boleh kurang dari 3 kayak gitu. Jadi memang itu lebih ditekankan. Tapi mahasiswa bidik misi juga dituntut untuk aktif berorganisasi dan mengikuti berbagai perlombaan. Apalagi di Unima ini memang dari yang mengurus bidik misi itu, pengurus bidik misi itu menekankan seluruh mahasiswa beasiswa, khususnya itu bidik misi, itu untuk mengikuti perlombaan-perlombaan yang ada. Jadi diwajibkan semuanya itu ikut. Untuk masalah juara itu kan memang istilahnya dipikir terakhir, tapi setidaknya kan tetap berusaha kayak gitu. Jadi walaupun nilai juga tetap tetap diperhatikan, tapi aktif organisasi juga mengikuti perlombaan-perlombaan. Iya, Mbak Uliah, apa sih yang menarik pada saat Mbak Uliah itu bisa mendapatkan beasiswa bidik misi di Universitas Muhammadiyah? Mungkin bisa bercerita tentang proses seleksinya sampai nanti rekrutmen dan lain sebagainya. Apa yang menjadi menarik dan menjadi motivasi Mbak Uliah untuk tetap melanjutkan ke jenjang sarjana itu sendiri? Jadi jujur ya, pertama itu belum ada terpikirkan mau kuliah di Unima. Ya. Tapi awalnya itu kan daftar SNMPTN. Ya. Nah terus nggak lolos. Jadi jujur aja. Jadi pas awal itu belum kepikiran ke sini, tapi ada salah satu guru itu dari sekolah sebelumnya, dari SMK Muhammadiyah Salaman, itu merekomendasikan saya untuk daftar di Unima ini. Jadi daftar di Unima melalui jalur bidik misi seperti itu. Jadi saya kesini itu waktu itu gelombang 2 daftar di Unima, dan waktu itu seleksi pendaftar yang mendaftar bidik misi itu ada 100 mahasiswa, padahal itu hanya akan diambil sebanyak 20 mahasiswa. Dari 100 itu hanya akan diambil 20 dari kuota bidik misi yang ada di Unima saat itu. Nah kebetulan itu memang seleksinya cukup ketat, jadi itu ada seleksi dari administrasi, kemudian wawancara, juga ada seleksi-seleksi yang lain. Ya, Mbak Uliah, apa yang istilahnya membuat Mbak Uliah itu bahwa saya harus terus kuliah gitu. Padahal notabene mungkin Mbak Auliah itu
dulu lulusan dari SMA atau apa SMK? SM. SMK. Nah, SMK ini kan harusnya kalau dengan backgroundnya itu siap untuk kerja. Nah, kenapa Mbak Uliah untuk memilih untuk terus melanjutkan ke sarjana? Jadi alasan alasan saya untuk melanjutkan kuliah itu, saya bertekad untuk ingin mengangkat derajat keluarga saya. Jadi memang kedua orang tua saya kan hanya lulusan sekolah dasar. Kakak saya pun hanya lulusan SMP atau MTS. Jadi di sini hanya istilahnya kayak harapan terakhir itu kan ada di saya gitu. Jadi saya memang bertekad setelah lulus SMK saya harus melanjutkan ke jenjang lebih tinggi lagi. Jadi istilahnya saya ingin mengangkat derajat keluarga saya. Jadi itu motivasi terbesar saya, tidak hanya berhenti menempuh pendidikan di jenjang sekolah menengah ke atas kayak gitu, Pak. Oke, menarik sekali teman-teman semua. Jadi memang dengan keterbatasan secara materi, apapun yang disampaikan dari Mbak Uliah ini memang dengan keterbatasan yang mungkin tidak mungkin, tapi ada kalimat yang pernah saya baca Mbak Uliah, bahwa nothing is impossible if you believe in Allah. Jadi tidak ada yang nggak mungkin kalau kita yakin kepada Allah. Dan ini dialami oleh Mbak Uliah. Kalau misalnya istilahnya beasiswa bidik misi itu kan memang diperuntukkan untuk masyarakat yang pengen kuliah tapi dengan keterbatasan secara ekonomi. Sebenarnya apa yang dialami Mbak Uliah sendiri dalam keluarga sampai mungkin kok saya sangat pengen kuliah? Jadi kebetulan saya tuh di SMK juga ikut sekolahnya tuh namanya jalur khusus. Jadi untuk SPP itu saya juga nggak bayar, itu sejak SMK. Kemudian istilahnya memang dari keterbatasan materi itu membuat saya berpikir, maksudnya gimana pun caranya saya harus tetap sekolah, saya harus tetap menempuh pendidikan. Makanya benar-benar istilahnya saya mencari beasiswa gimana caranya biar saya tetap lanjut terus kuliah kayak gitu. Iya. Kalau jadi pengen tahu apa sih pekerjaan dari orang tua Mbak Uliah itu sendiri, dan Mbak Uliah ini berapa bersaudara sih, dan mungkin bisa diceritakan terkait dengan apa istilahnya background keluarganya Mbak? Kalau bapak itu kerjanya sebagai petani, tapi kalau ibu hanya ibu rumah tangga. Saya sendiri 3 bersaudara, kebetulan saya yang paling terakhir seperti itu, Pak. Jadi memang istilahnya terakhir, terus yang sebelum-sebelumnya hanya pendidikan juga istilahnya hanya di jenjang SMP, MTS kayak gitu. Jadi istilahnya saya memang sangat bertekad untuk menempuh pendidikan lebih tinggi lagi. Ya. Oke, Mbak Uliah. Jadi teringat tentang hadis Rasulullah yang mengatakan bahwa utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Jadi tuntutlah ilmu dari kamu lahir sampai nanti kamu masuk ke liang lahir. Apakah itu menjadi motivasi Mbak Uliah juga untuk selalu menuntut ilmu sampai nanti nggak tahu kita akan mati kapan, tapi insya Allah mudah-mudahan ilmu Mbak Uliah akan bermanfaat. Oke, agak refresh ya, agak saya deg-degan juga ini. Oke, Mbak Uliah, selama kuliah ya, tadi
ceritakan sedikit. Ada nggak hal yang menarik pada saat eh, Mbak Olia itu kuliah di Universitas Muhammadiyah Magelang? Hal menarik seperti apa? Mungkin ketan bahwa oh saya kuliah bimbingannya bagaimana, istilahnya kuliahnya seperti ini dan lain sebagainya. Ada nggak yang bisa di-share kepada teman-teman untuk istilahnya menjadi informasi saja? Uh, Awal itu memang kuliah maksudnya kan belum pilihan dari awal ya, jadi masih agak setengah-setengah gitu Pak. Tapi setelah masuk di Unima, saya bertemu dengan teman-teman yang istilahnya care sekali sama saya. Kemudian dosen-dosen yang kadang maksudnya nggak cuma sekedar dari dosen, itu malah lebih dari keluarga kita. Dosennya maksudnya istilahnya memberikan motivasi lebih. Kemudian memang kebetulan kedekatan saya sama dosen itu bisa dibilang istilahnya dekat karena kebetulan saya di kelas kan jadi ketua kelas, jadi memang komunikasi saya sama dosen itu lebih dibanding teman-teman lain. Nah, jadi dari semester 3 atau semester 2 itu saya istilahnya komunikasi sama dosen itu lebih sering. Jadi dari situ sering sharing-sharing, cerita-cerita. Kalau misalkan uh, ada sesuatu atau yang mengganjal itu saya cerita ke dosen. Jadi di situ membuat saya sangat nyaman di sini. Apalagi saya juga ikut berbagai organisasi di mana di situ saya mendapatkan banyak sekali pengalaman yang itu tidak didapatkan ketika saya kuliah. Nah, organisasi apa yang Mbak Ulia selama kuliah itu ikuti? Mungkin banyak yang menarik dan sesuai dengan keinginan Mbak Ulia sendiri untuk memfasilitasi bakat tersendiri selain juga belajar untuk menuntut ilmu di Universitas Muhammadiyah Magelang. Saya di Universitas Muhammadiyah Magelang ini mengikuti organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, kemudian komunitas mahasiswa entrepreneur itu hanya untuk mahasiswa ekonomi, sama yang satunya itu memang kalau di bidik misi di Unima ini ada forum namanya Forum Mahasiswa Bidik Misi. Nah itu perkumpulan dari seluruh mahasiswa bidik misi. Di IMM sendiri memang awal di IMM Komisariat Ekonomi. Nah di mana di IMM Komisariat Ekonomi itu salah satunya ada bidang seni budaya dan olahraga. Kebetulan saya minat tari, jadi di situ saya mengembangkan skill yang saya miliki. Saya memang minat di bidang seperti itu, jadi di Komisariat Ekonomi itu sering kayak ada latihan nari kayak gitu, dan itu juga sering digunakan misal dalam pembukaan mahasiswa baru atau ada event-event lain kayak gitu. Jadi lengkap banget ya kayaknya di Universitas Muhammadiyah Magelang terkait dengan organisasi. Terus mungkin ada yang menarik lagi Mbak tentang selama kuliah, prestasi apa sih yang diraih Mbak Ulia ini sampai bisa menjadi wisudawan terbaik ya dengan IPK 3,95. Nah, itu apa saja boleh diceritakan Mbak terkait dengan prestasi? Prestasi yang saya dapatkan ketika kuliah di Universitas Muhammadiyah Magelang itu saya alhamdulillah mendapatkan juara 1 ketika kompetisi debat mahasiswa Indonesia. Kemudian ada juara 3 itu ISEI, Muria ISEI Competition, jadi itu di Universitas Muria Kudus. Kemudian yang ini yang nggak pernah saya sangka-sangka, dan memang saya tuh dari dulu nggak pernah berambisi untuk menjadi mawapres, tapi alhamdulillah sekali saya dipercayai oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis untuk mengikuti seleksi Pilmapres, dan alhamdulillah dinobatkan sebagai juara 1 mahasiswa berprestasi tahun 2020 jenjang sarjana. Itu memang istilahnya itu di luar dugaan saya Pak. Jadi saya memang dari awal tuh tidak, dari semester 1 sampai semester 5 pun saya nggak berambisi untuk menjadi mawapres, karena menurut saya titel prestasi dari mahasiswa itu nggak cuma didapetin kalau itu jadi mawapres kayak gitu. Tapi alhamdulillah itu rezeki saya, dan itu menjadi suatu kebanggaan dan kehormatan bagi saya menjadi mahasiswa berprestasi. Ya, yang saya dengar dari data yang saya dapatkan, Mbak Olia ini juga
lulus 3,5 tahun. Nah itu bagaimana sih kok bisa lulus setengah tahun? Harusnya kan sarjana itu 4 tahun lah paling Iya. cepat gitu. Nah ini bisa lulus 3,5 tahun itu seperti apa, Mbak? Memang itu tekad dari diri saya. Jadi saya memang dari awal masuk, mmm, 8 semester itu 4 tahun, tapi saya ingin menempuh dengan jangka waktu 3,5 tahun. Iya. Memang, saat sebelum saya mengambil skripsi itu saya juga sering berkomunikasi sama dosen. Maksudnya, Mhm. kira-kira kalau ambil sekarang itu, bisa nggak ya, Bu? Terus dosennya bilang, kembali lagi ke Mbak Ulia sendiri, kan itu yang menjalankan Mbak Ulia. Mau gimana sibuk pun kalau memang kita istilahnya tekad dari awal itu udah bulat, kita udah niat dari awal, insya Allah ada jalan. Jadi semester 7 itu kalau di prodi saya itu masih ada mata kuliah, jadi kita juga masih menjalankan kuliah seperti biasa, tapi memang SKS-nya udah nggak terlalu banyak. Kemudian semester 7 juga itu ngambil KKN, tapi kebetulan saya ikut penyetaraan. Nah, di di saat saya mengambil skripsi semester 7 kemarin, saya juga diberi amanah oleh Pak Kaprodi, Pak Kaprodi Akuntansi, Dr. Wawan. Nah, itu untuk mengikuti pertukaran mahasiswa alih kredit itu disingkat Permata Sakti 2020. Nah, kebetulan saya kuliah itu memilih di IKB LSPR Jakarta dan Universitas Kuningan selama 1 semester. Jadi saya saat mengambil skripsi semester 7 itu saya juga kuliah di sini, kemudian membuat laporan terkait KKN itu, kemudian juga mengerjakan skripsi, tapi juga kuliah di luar yang itu terkadang waktunya itu benar-benar bentrok. Pernah waktu itu pas di luar itu UAS, saya itu mendapat jadwal sidang. Jadi sidang sama UAS itu benar-benar berbarengan kayak gitu. Tapi alhamdulillah ternyata ada jalan, istilahnya alhamdulillah sidangnya diundur lagi, jadi nggak bertabrakan. Tapi memang itu benar-benar ada satu momen yang saya benar-benar ngerasa capek, istilahnya kok bisa ya, maksudnya kayak gini. Jadi waktu itu saya juga berpikir kayak istilahnya skripsi udah hampir selesai tapi masih ada yang belum belum clear kayak gitu. Jadi walaupun saya skripsi tapi juga masih ngurus kuliah di luar kayak gitu. Jadi di satu sisi yang istilahnya nggak ada apa-apa saya bisa nangis sendiri kayak gitu, karena mungkin karena saking capeknya. Tapi saya memang niat dari awal saya harus selesai 3,5 tahun. Jadi memang tekad dari awal itu mengantarkan saya alhamdulillah menjadi wisudawan terbaik universitas. Ya, ya. Tadi disampaikan bahwa ada posisi yang benar-benar dialami yaitu sangat capek sekali. Gitu. Apa yang memotivasi Mbak Aulia itu tetap bangkit? Apa yang memotivasi bahwa Mbak Aulia itu tetap harus bisa gitu? Nah itu apa? Mungkin teman-teman juga pengen tahu supaya cepat lulus. Motivasi terbesar saya itu mau apapun itu tuh kedua orang tua saya. Ketika saya capek, tapi ada yang lebih capek dari saya gitu. Mereka yang selalu mendukung saya, yang selalu memotivasi saya, yang selalu ada ketika saya memang benar-benar butuh. Apapun itu, ketika saya merasa lelah, ketika saya merasa istilahnya udah, itu yang selalu saya ingat, dua orang tua saya, gimana pengorbanan dan perjuangan mereka buat saya. Jadi saya ingin selalu berusaha memberikan yang terbaik dan menjadi kebanggaan kedua orang tua saya. Itu, Pak. Ya, kepada orang tua Mbak Aulia, dengan berdua sangat luar biasa untuk bisa mengantarkan Mbak Aulia sampai saat ini. Dan mungkin bisa jadi orang tua yang sangat bangga sekali dengan Mbak Aulia, dengan prestasinya, dengan motivasinya, dan mudah-mudahan Allah selalu melindungi Bapak Ibu sekalian dan Mbak Aulia keluarga, dan
selalu diberikan kesehatan. Mbak Olia, kalau kami boleh tahu, Mbak Olia itu sebenarnya lulusan dari SMK mana sih? Oh, saya dari SMK Muhammadiyah Salaman, dari jurusan akuntansi juga Pak. Jadi di sini linear gitu ya. Ya. Maksudnya dulu akuntansi, sini melanjutkan akuntansi lagi. SMK Muhammadiyah Salaman juga tidak asing bagi saya karena memang sering silaturahmi di sana dan luar biasa untuk alumni-alumninya. Kalau boleh saya sebutkan yang saya hafal, satu angkatan dengan saya juga alumni di Unima, satu angkatan dengan saya namanya Mas Mat Priyadi. Sekarang dari sarjana komputer, sekarang bekerja di Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Itu luar biasa, alumni dari SMK Muhammadiyah Salaman dan alumni dari Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Magelang. Terus ada juga Mbak Siti Likholisna, mungkin kakak kelasnya jenengan, itu alumni bidik misi juga, jadi mendapatkan beasiswa bidik misi gratis 100% pembiayaan, dan sekarang kabarnya sudah bekerja di rumah sakit daerah Bukit Menoreh Salaman, dan rumahnya juga Salaman, mungkin Mbak Olia tahu. Itu mungkin banyak sekali prestasi-prestasi yang diraihnya, dan SMK Muhammadiyah Salaman sangat luar biasa dan bisa menghasilkan alumni-alumni yang luar biasa. Oke Mbak Olia, sangat menarik cerita pengalaman Mbak Olia, mulai dari keluarga, terus pengalaman kuliah, mendapatkan beasiswa, dan mudah-mudahan nanti dalam waktu dekat juga selalu berprestasi, dan mudah-mudahan juga bisa, kalau misalnya mau bekerja atau mau melanjutkan S2 Mbak? Mau coba bekerja dulu. Bekerja dulu ya, biar pengalaman kerja dulu. Ya, oke. Teman-teman semua, apa yang menjadi pengalaman Mbak Aulia ini juga masih banyak sekali sebenarnya untuk bisa disampaikan. Jadi teman-teman semua, kalau misalnya pengen bercerita dengan Mbak Aulia, boleh nggak sih? Kalau misalnya itu bisa di media sosialnya, misalnya nanya-nanya, disebutkan boleh, aja Mbak. Untuk IG saya Hafidatul_Ulia. Bisa di follow. Oh, berarti harus di follow ini teman-teman, harus di follow. Ya, follow dulu di IG-nya Mbak Olia di Hafidatul_Ulia. Nanti jangan lupa ini di like, komen, dan subscribe untuk IG ataupun channel admisi Unima. Oke, Mbak Olia, ini pertanyaan terakhir. Ya. Mbak Olia ini telah menjadi sarjana akuntansi ya. Jadi Hafidatul Ulia SAK ya. Sekarang SAK, sarjana akuntansi. Ya. Kata atau kalimat untuk alma mater tercinta yaitu Unima, apa sih yang mungkin dalam benak Mbak Olia itu kata yang pas untuk Unima? Saya itu juga salah satu ayat yang memotivasi saya. Jadi Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum kaum itu mengubah keadaannya sendiri. Seperti Unima ini, walaupun universitas swasta, tapi istilahnya tidak membatasi untuk Unima lebih maju lagi, lebih sukses. Jadi mungkin kebanyakan dari mungkin calon mahasiswa atau mahasiswa di sini kadang mereka merasa minder karena memang universitas swasta ya, maksudnya kayak embel-embel swasta itu buat mereka istilahnya rendah banget gitu loh Pak, remeh banget. Tapi sebenarnya untuk kita nantinya sukses atau untuk
ke Berprestasi. depannya ya. Berprestasi itu bukan dari tempatnya tapi dari diri kita sendiri. Jadi itu memang dimulai dari kita sendiri. Jadi untuk Unima semoga kedepannya semakin maju, semakin sukses. Untuk mahasiswanya juga selalu termotivasi untuk terus berprestasi, istilahnya nggak minder, nggak mau kalah sama yang perguruan tinggi ternama di luar sana. Ya, berarti tetap semangat untuk bersaing ya. Iya. Jadi di swasta maupun negeri, dan peringkat Unima di kancah nasional itu untuk tahun 2020 sudah mencapai 100 besar perguruan tinggi terbaik se-Indonesia PTN dan PTS. Unima itu peringkat 94 terbaik dari 2136 perguruan tinggi negeri maupun swasta se-Indonesia. Dan khusus untuk PTMA, Universitas Muhammadiyah Magelang itu peringkat 5 terbaik perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah se-Indonesia di tahun 2020. Nah, mungkin terakhir Mbak Uliah, monggo. Untuk calon mahasiswa jangan lupa daftar aja dulu di Unima. Untuk gelombang 2-nya itu 17 April sampai 16 Juli tahun 2021, dan untuk gelombang 3 17 Juli sampai 25 Agustus 2021. Nah, pendaftaran online kalian bisa buka di pmb.unima.ac.id. Untuk hotline kalian juga bisa hubungi 0895 2992 5555. Nah, atau bisa juga dihubungi 0812 2773 8282. Jangan lupa daftar aja dulu. Ya. Oke, terima kasih Mbak Olia, sangat menginspirasi, dan mudah-mudahan Mbak Olia terus semangat dan sukses selalu dalam lindungan Allah, dan berikan kesehatan untuk dalam kondisi saat ini tetap survive untuk istilahnya menyandang gelar baru, yaitu seorang sarjana muda. Jadi nanti mudah-mudahan bisa mengantarkan Mbak Olia ke jenjang yang lebih sukses lagi. Oke, teman-teman semua, untuk channel admisi Unima, jadi nantikan konten-konten selanjutnya di admisi Unima, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe admisi Unima, dan jangan lupa juga follow di IG admisi Unima ataupun dengan @admisi_Unima. Terima kasih Mbak Olia dan teman-teman semua yang menonton channel ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.